Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kanti paramang tapo titikha nibbhanam paramang wadanti buddha. Nahi pabhajito parupagahati samano hoti param viheta yanto. Sabha papasa akaranang kusalasu pasampadha sajita pariyodapanam etang buddhana sasanam. Anupawado anupagahato patimoke ca samvaro matanyuta ca bhatasmin pantanca sayonasanam. Adicite ca ayogo etang buddhana sasanamti. Saudara-saudara, hadirin dan umat Buddha yang berbahagia. Menurut perhitungan Buddhis, malam ini adalah tepat saat Magha Puja, bulan purnama di bulan Magha yang kebiasaan jatuh bersamaan dengan bulan Februari atau awal Maret. Saudara-saudara, peristiwa Magha adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Tidak hanya pada pribadi kehidupan Sang Buddha Gautama, tetapi bersejarah bagi dunia umat Buddha. Pada kesempatan yang sangat istimewa itu, Sang Buddha seperti membuat resume, ringkasan, yang kadang-kadang juga disebut sebagai jantung dari acara. Waisak sering disebut dengan Trisuci karena memperingati 3 peristiwa suci. Maka Magha Puja ditandai dengan 4 tanda istimewa yang sering disebut dengan dalam bahasa Pali Caturangga Maha Sanipata. Maha Sanipata, pertemuan akbar, rapat besar, pasamuan agung yang mempunyai caturangga, 4 tanda istimewa. Yang pertama, saudara, peristiwa ini terjadi pada bulan purnama di bulan Magha. 1250 biku datang serentak di Taman Bambu Weluwana. Sering juga dikatakan Taman Tupai karena banyak tupai. Di ibu kota kerajaan Magadha, di Rajagaha. 1250 biku ini datang tanpa persetujuan sebelumnya, tanpa kesepakatan sebelumnya. Tetapi mereka datang secara serentak dengan tujuan dan bertemu di tempat pada hari yang sama. Ciri yang kedua, ke-1250 biku ini adalah arahat kesemuanya. Telah menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Telah sempurna apa yang harus disempurnakan.
Tidak ada lagi kewajiban dan perjuangan yang harus dilakukan. Kesemuanya telah mencapai akhir dari perjuangan kehidupan ini. Singkatnya 1250 biku ini adalah orang-orang suci. Ciri atau tanda istimewa yang ketiga adalah ke 1250 arahat ini pada saat menjadi biku ditasbiskan, diwisuda oleh Sang Buddha sendiri. Pentasbisan ini sangat singkat dan sering disebut pentasbisan dengan cara ehi biku upasampada. Pentasbisan yang diberikan oleh Sang Buddha sendiri. Dan yang keempat, saudara, dan itulah yang paling penting untuk kita ulang kembali, untuk memotivasi pikiran kita sebagai manusia yang masih berjuang. Ciri keempat itu adalah pada peristiwa yang agung itu, Sang Buddha memberikan khotbah yang sangat singkat yang disebut dengan Owada Patimokkha. Dan sebelum Patimokkha, peraturan yang harus dijalani para biku berkembang menjadi 200 sekian lebih. Sebelum menjadi seperti itu, peraturan yang harus ditepati para biku semula hanyalah Owada Patimokkha itu saja. Mengapa saya harus menyebutkan sangat singkat? Karena khotbah Sang Buddha ini tidak sampai 10 kali. Saudara-saudara, saya tidak akan menjelaskan kalimat demi kalimat. Tetapi karena khotbah ini sangat inspiratif sekali, saya ingin memberikan penjelasan pada beberapa kalimat yang tentunya akan membangkitkan semangat kita untuk berjuang, untuk menyelesaikan kehidupan ini seperti yang diharapkan Sang Buddha. Sang Buddha memulai khotbah yang singkat ini dengan kanti paramangtapo titik. Saudara-saudara, latihan untuk meningkatkan mutu kualitas kehidupan ini membutuhkan ketahanan mental. Dan ketahanan mental itu hanya akan tumbuh kalau kita mempunyai keuletan yang terus-menerus. Yang di dalam terminologi Pali, bahasa Pali disebut dengan kanti. Tanpa adanya keuletan, kesabaran, daya tahan mental itu tidak mungkin akan tumbuh. Seandainya saudara ingin membeli, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menjual ketahanan mental. Saya pernah mengumpamakan seperti pohon kelapa yang tumbuh sekalipun angin yang kencang. Jarang kita melihat pohon kelapa yang tumbang. Tetapi pohon kelapa yang berdiri dengan kokoh, meskipun tanpa cabang dan ranting, dia membutuhkan waktu untuk bisa bertahan. Seseorang tidak mungkin menanam kelapa hari ini dan besok dia sudah melihat apa yang ditanam itu menjadi besar. Ketahanan mental bukan urusan sehari semalam, sudah. Tetapi ketahanan mental itu merupakan latihan yang harus
disadari, dan sengaja dilakukan, sehingga kita bisa berdiri tegak. Tidak bisa dipungkiri bahwa teknologi itu memberikan kemudahan yang dahulu sulit, sekarang menjadi mudah. Kenyamanan, kelancaran, tetapi tidak jarang. Kemudahan teknologi itu sering sekali tidak memberikan ketahanan mental. Kalau seseorang sudah terbiasa dengan kemudahan, dia akan sangat menderita pada saat dia menghadapi kesulitan yang tidak bisa diatasi dengan teknologi. Saudara-saudara, tetapi apakah kita akan mundur? Apakah kita akan mencari air dengan berjalan berkilo-kilometer supaya kita punya daya tahan mental? Kita anti dengan teknologi? Tidak, saudara. Apakah kita harus bepergian dengan berjalan kaki, mengayuh sepeda, supaya punya daya tahan? Kita kemudian tidak menggunakan kendaraan, karena katanya teknologi itu menghancurkan ketahanan, memanjakan manusia. Apakah kita harus mundur seperti itu? Tidak. Tetapi saudara harus mempunyai latihan mental kalau saudara tidak ingin hancur. Saudara-saudara, seseorang yang mempunyai latihan mental, seseorang yang mempunyai kebijaksanaan, sekalipun orang ini tidak mempunyai materi, dia masih sanggup bertahan. Tetapi sebaliknya, seseorang yang tidak mempunyai ketahanan mental, seseorang yang tidak mempunyai kebijaksanaan, meskipun orang ini mempunyai materi, cukup materi itu bisa menghancurkan dirinya. Tetapi meskipun seseorang tidak mempunyai materi, suatu saat mungkin dia jatuh. Kalau dia mempunyai ketahanan mental, kebijaksanaan, sekalipun dia tidak mempunyai materi, orang ini masih bisa bertahan untuk hidup. Saudara-saudara sekalian, latihan untuk menumbuhkan ketahanan mental itu sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan dari pengendalian diri, dari sila, dari meditasi. Saya sering sekali menyampaikan dan menjelaskan kepada saudara bagaimana seseorang yang melatih meditasi itu. Latihan meditasi itu bukan bersantai-santai, bukan mencari rileks. Tetapi pada saat saudara melakukan latihan meditasi, saudara seperti masuk pada suasana yang tidak menyenangkan, membosankan, monoton, menjemukan, membuat ketegangan. Memang saudara sengaja begitu, supaya mental saudara itu naik. Kalau saudara tidak tahan, ya tidak apa-apa. Karena itu latihan. Tetapi kalau saudara tidak mau latihan, kalau nanti persoalan mental itu datang benar-benar, saudara tidak bisa lari. Kalau saudara tidak tahan latihan meditasi vipassana, saudara bisa pulang. Tapi kalau saudara tidak tahan menghadapi persoalan kehidupan saudara, saudara mau pulang kemana? Apakah sesudah kematian tidak ada persoalan? Oleh karena itu, saudara-saudara, cobalah, meskipun sulit, meskipun mungkin terjadi peperangan di dalam batin kita, cobalah memegang sila, cobalah melatih meditasi. Sesungguhnya sangat beruntung
kalau saudara mempunyai kesempatan dan mempunyai pembimbing. Memang kalau hawa nafsu ditanya, bermalas-malasan lebih mudah, bersantai-santai lebih nikmat. Apalagi kalau saudara punya uang cukup. Tetapi mental saudara, batin saudara tidak akan pernah, bahkan mungkin menurun. Dhamma, ajaran-ajaran Sang Buddha yang saudara pelajari sebatas hanya memberikan kepuasan intelektual, tetapi tidak memberikan manfaat bagi batin saudara. Karena saudara tidak pernah latihan yang agak serius. Logikanya saudara, semakin keras teknologi materi menjanjikan kenikmatan dan kemudahan, semakin keras, semakin kita harus menyisihkan waktu untuk mempunyai latihan. Selanjutnya, saudara, Sang Buddha menyatakan Nibbana Paramawadatta Buddha Nahi Babajito Parubakati Samanuhoti Parvihetayanti. Sesungguhnya dari semua kenikmatan dan kebahagiaan sementara, hanya kebebasan dari kelahiran yang berulang-ulang, yang secara teknis disebut Nibbana, itulah yang tertinggi. Sebelum kita mencapai Nibbana, tidak ada kenikmatan dan kebahagiaan yang abadi. Beberapa hari yang lalu saya membaca kutipan Theragata. Setiap pertemuan selalu berakhir dengan berpisah. Setiap pujian selalu berakhir dengan hinaan atau didiskreditkan. Setiap kegembiraan selalu berakhir dengan kesedihan. Kalau kita merenungkan, kita tidak bisa mengingkari kalimat-kalimat itu. Pada saat saudara gembira, pada saat itu saudara melupakan kesedihan. Pada saat yang membuat gembira itu berlalu, pada saat itu saudara merasakan kesedihan. Tetapi umumnya kita tidak mengakui kesedihan itu. Setiap kebahagiaan pasti akan berakhir dengan penderitaan. Semuanya ini adalah rumusan untuk kita-kita yang belum mencapai kesucian. Tentu saudara bisa mengatakan, Bante, ada orang yang tidak menderita. Ya, memang. Karena dia melihat kebahagiaan sebagai proses, bukan sebagai kesenangan. Maka dia tidak mengalami penderitaan. Apakah namanya itu? Itulah kebebasan. Apakah itu kebahagiaan? Iya. Dalam artian yang sangat tinggi. Kebahagiaan yang tidak menjerat kita. Kebahagiaan yang tidak mengandung racun. Tetapi Bante, kita-kita yang hidup berumah tangga seperti ini, mencari nafkah, mencari uang, bersaing, apakah mungkin bisa menjalankan yang seperti itu? Kemarin, saudara, pada waktu liburan hari raya, banyak tamu-tamu Kemendut. Salah satu di antaranya seorang direktur bank. Seperti itulah pertanyaannya setelah mendengarkan uraian saya. Dia mengakui, apa toh di dunia ini yang abadi, sudah? Kenikmatan mana toh yang abadi? Kesenangan mana toh yang bertahan lama? Semuanya hanya sepintas. Dia mengakui. Dia ingin melakukan yang lebih berharga. Tidak hanya sekedar mencari kenikmatan. Tetapi dia bertanya, mana mungkin Bante? Dalam kondisi seperti sekarang, sebagai orang yang berumah tangga,
yang harus berjuang mencari makan, mencari uang, apakah mungkin menjalankan dharma, menjalankan agama dengan sungguh-sungguh? Seorang biku mungkin lebih mempunyai kondisi yang berbeda dengan kami. Tetapi sebagai orang yang berumah tangga, apakah bisa? Saudara, saya memberikan jawaban begini. Saudara Direktur, kalau memang seseorang itu tidak mampu membeli permata yang kelas 1, ya, dia masih bisa membeli permata yang kelas 2. Kalau juga dia masih tidak mampu membeli permata yang kelas 2, dia masih bisa membeli permata yang kelas 3. Ya, permata yang kelas 1 itu seperti berlian. Kecil, apalagi yang agak besar. Jutaan. Kemudian mirah delima. Kemudian jeep. Saya pernah melihat gambarnya itu berapa ratus juta. Itu permata kelas 1. Kalau saudara tidak mampu membeli itu, tidak cukup uang saya. Ya, saudara bisa membeli yang kelas 2. Kualitas nomor 2. Ya, kalau beli batu giok ya 1-2 juta sudah dapat agak gede. Kalau ruby, ya ruby yang agak gede dan sebagainya. Kalau kualitas yang nomor 2 juga saudara tidak mampu membeli, ya saudara masih bisa membeli yang kualitas atau kualitas kelas 3. Bisa renteng hanya 100.000 begitu. Tapi kalau saudara tidak pernah membeli sama sekali, saudara tidak mempunyai permata untuk saudara simpan, sekalipun kelas 3. Apa yang saya maksud, saudara? Jangan melekat kepada dunia ini. Kebahagiaan itu sementara. Berbuatlah kebajikan, jalankanlah pengabdian sosial semaksimal mungkin dan tidak terikat dengan hasilnya. Berusaha mencapai kesucian. Itulah permata kelas 1. Kalau ini sulit bagi saudara yang berumah tangga, bermasyarakat, mencari duit, mencari nafkah, saudara masih mempunyai kesempatan untuk membeli permata yang kelas 2. Apakah permata kelas 2 itu, saudara? Tetap hidup bermasyarakat, tetap buka toko, tetap berdagang, tetap mencari nafkah, mencari uang, kemudian sekuat tenaga, semampu-mampunya menjalankan sila, melatih meditasi, meskipun hanya sebentar, belajar dhamma, dan kemudian ikut mengajarkan dhamma. Itu permata kelas 2. Tetap bermasyarakat, tetapi belajar dhamma, belajar agama, dan praktek agama sebisa-bisanya. Kalau ini memang juga sulit, saudara, masih ada permata kelas 3. Apakah permata kelas 3 itu? Tetap bermasyarakat, mencari nafkah, mencari kekayaan. Iya, Bante, belajar dhamma itu sulit, meditasi itu sulit. Sila saya ya amburadul lah. Ya, tetapi saudara, sisihkanlah penghasilan saudara, meskipun saudara masih kurang, untuk berbuat baik, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, meskipun bantuan itu bantuan dunia, bukan bantuan dhamma, untuk kepentingan sosial, untuk bencana alam, untuk mereka-mereka yang menjalankan kesucian, untuk pendidikan.
untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang sudah tua, untuk mereka yang tidak bisa sekolah. Sisihkanlah sedikit. Cukup, saudara. Itulah permata kelas 3. Saudara mempunyai pilihan. Beragama tidak harus mencari permata yang kelas 1. Menjadi umat Buddha tidak harus mencari permata yang kualitas nomor 1. Tetapi saudara bisa memilih. Sesuai dengan kemampuan saudara. Bukankah ada permata yang kelas 2? Dan juga permata yang kelas 3? Saudara-saudara, oleh karena itu, saya tidak menjelaskan Baba Cito Parubaka terlalu panjang. Dalam bait yang kedua Sang Buddha menyebutkan, cobalah berhenti berbuat yang tidak sehat. Berhenti berbuat yang rendah. Sabba papassa. Kalau bisa semuanya. Kusalasa upasampada. Menambah perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Dengan standar Dhamma sudah tentu. Jangan sudah membuat standar sendiri. Sacita pariyodapana etam budana sasana. Bersihkanlah pikiranmu sendiri. Itulah ajaran semua Buddha. Saudara, kalau pikiran itu sudah bersih, meskipun dia hidup bermasyarakat, dia tidak perlu goncang. Pikiran tidak mengembara ke sana kemari, mencari kenikmatan ke sana kemari. Begitu di dalam uraian 4 kesunyataan mulia dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Keinginan itu mencari kenikmatan ke sana kemari. Dan keinginan awam itu, bukan keinginan Buddha atau keinginan arahat, itulah yang akhirnya menimbulkan penderitaan. Saudara, apakah yang dimaksud kebebasan menurut agama Buddha? Kebebasan menurut agama Buddha bukan berarti bicara apa saja bebas, berbuat apa saja bebas, hak asasi. Itu hawa nafsu, sudah. Kebebasan menurut agama Buddha adalah kebebasan dari keinginan-keinginan yang diwarnai oleh kegelapan atau kebodohan. Seekor burung itu harus mengalami kebebasan 3 kali. Apakah itu? Yang pertama, pada saat telur keluar dari kandungan sang induk. Jadi ada seekor burung betina bertelur. Itulah kebebasan yang pertama. Telurnya sudah bebas dari kandungan. Kemudian telurnya dierami. Pada saat kulitnya telur pecah, sang burung yang kecil keluar dari telur. Itulah kebebasan yang kedua. Jadi semula di dalam kandungan. Di dalam kandungan, di dalam telur. Dia bebas yang pertama dulu. Telurnya keluar. Tapi dia belum bebas sempurna. Kemudian telurnya pecah. Dia bebas dari tempurung telur. Sang anak burung belum bebas. Dia masih diberi makan oleh induknya. Dia masih belum kemana-mana. Pada saat fisiknya sudah menjadi kuat, bulu-bulunya sudah tumbuh, dia terbang. Itulah kebebasan yang terakhir. Dia bisa pergi kemana dia mau. Tidak ada jalan di angkasa. Semuanya bebas untuk dikunjungi. Seperti itu kita harus membebaskan diri kita. Pada saat kita tidak melakukan latihan sesuatu, pikiran ini macam-macam. Meskipun rambutnya sampai dicukur habis, pikirannya tidak mau ikut habis sudah. Macam-macam muncul.
yang jelek-jelek, yang baik-baik, yang menjengkelkan, yang menyenangkan, yang membuat kita kemudian marah, yang membuat kita kemudian tidak tahan hidup dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi pada saat kita mulai belajar Dhamma, pada saat pikiran kita tujukan kepada Dhamma, pada saat kita tujukan pikiran kita kepada nafas kita, pada saat kita mulai bermeditasi, itulah kebebasan yang pertama. Pikiran kita bebas dari segala macam hawa nafsu, kotoran batin, perasaan-perasaan yang saling tunjang menunjang. Tetapi pikiran kita masih belum bebas sempurna. Hanya bebas dari segala macam pikiran yang tidak berguna. Pada saat kita menyadari bahwa pikiran dan fisik itu tidak kekal, berubah setiap saat. Tidak ada yang disebut inti. Semuanya hanyalah perpaduan. Semuanya hanyalah adona. Tunduk oleh hukum ketidakkekalan. Tidak ada kebahagiaan yang abadi. Tidak ada kenikmatan yang abadi, sepintas. Tidak kekal. Sadar kita. Itulah kebebasan yang kedua. Kita membebaskan diri kita dari pengertian-pengertian salah. Kesenangan yang abadi, kenikmatan yang menjanjikan, dan sebagainya. Yang sesungguhnya semuanya tidak kekal. Tetapi kita masih belum bebas, saudara. Pada saat kita mencapai kesucian, tidak ada lagi kekotoran batin. Tidak ada lagi benih kekotoran batin. Pada saat itulah seekor anak burung sudah bisa membebaskan dirinya dari sarangnya. Sarang di mana dia ditetaskan, itulah belenggu yang terakhir. Belenggu yang pertama adalah rahim ibunya. Belenggu yang kedua adalah sulit telurnya. Dan belenggu yang ketiga adalah sarang di mana dia dilahirkan. Belenggu kita yang pertama adalah pikiran yang tidak terarah. Arahkanlah itu kepada hal-hal yang baik. Kita akan bebas dari belenggu yang pertama. Belenggu yang kedua adalah pandangan-pandangan yang tidak jahat tetapi tidak benar. Kita menganggap kenikmatan itu kekal. Kita memburu kenikmatan. Kita menganggap dunia ini adalah tujuan. Kita menganggap yang enak itu harus dicari. Kita menganggap semuanya itu abadi dan sebagainya. Inilah belenggu yang kedua. Kita hancurkan itu dengan pengertian yang benar. Pengertian tidak ada kekekalan. Tidak ada kesatuan. Perpaduan, adonan, semuanya itu. Tetapi kita masih mempunyai belenggu yang ketiga. Pemelekatan. Kemudian kondisi-kondisi mental yang kita bawa sangat lama sekali. Ini harus dihancurkan dengan pandangan terang. Kalau pandangan terang itu sudah tumbuh. Seperti sayap burung yang sedang tumbuh. Pelan-pelan, dan dia akan bebas dari sangkarnya yang merupakan belenggu yang ketiga. Ada satu pepatah, saudara. Kalau seekor anak burung belum keluar sayapnya, seperti buah kelapa yang jatuh. Itu begitu jatuh ketepuk ya, blak. Sudah. Tetapi kalau saudara pelan-pelan menumbuhkan sayap saudara, pelan-pelan, mungkin saudara masih jatuh. Tetapi kalau seekor burung yang sudah bersayap terjatuh, dia akan terjatuh. Kemudian sebelum dia hancur ke tanah, dia terbang kembali. Apakah kita tidak ingin, saudara? Ya, kita memang masih sering jatuh.
Tetapi kalau kita menumbuhkan sayap pengertian kita, sayap kebijaksanaan kita, sebelum kita terhempas hancur di tanah, kita kembangkan sayap kita. Kita naik kembali. Itulah manfaat mempunyai pengertian dan kebijaksanaan. Meskipun hancur materinya, hancur rumahnya, hancur usahanya, habis uangnya. Orang yang mempunyai kebijaksanaan masih bisa bertahan untuk hidup. Saudara-saudara, di bait yang kedua Sang Buddha menyebutkan Anupawado Anupagato Patimuke Jasanggar Natanyuta Cebatas Ming Kantan Sayasana. Jangan menyakiti, jangan menghina. Kendalikan diri sesuai dengan sila, sesuai dengan patimuka. Makan madya. Apalagi sekarang banyak bahan-bahan kimia yang akan menghancurkan kesehatan kita. Kemudian bertempat tinggal di lingkungan yang sesuai. Saudara, saya pernah membaca satu nasihat yang sangat baik. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan tamu dari Beijing, masih muda, calon dokter. Saya berbicara. Anak ini juga mendengar nasihat yang bijaksana ini. Dan nasihat ini sangat baik, saudara. Sekali saya ucapkan, saudara tidak mungkin akan melupakan itu. Kita punya dua mata. Apakah artinya saudara bisa melihat yang baik? Saudara juga bisa melihat yang jelek. Saudara punya dua telinga. Saudara bisa mendengar yang baik. Saudara juga bisa mendengar yang jelek. Saudara punya dua lubang hidung. Apa artinya? Simbolik apakah itu? Saudara bisa membau yang enak. Saudara juga bisa membau yang tidak enak. Tetapi saudara hanya punya satu mulut. Oleh karena itu, saudara harus selalu berbicara yang benar. Tidak ada pilihan. Melihat yang baik, melihat yang jelek, bukan kejahatan, saudara. Melihat yang jelek itu bukan berbuat jahat. Asal pikiran dijaga. Mendengar yang baik, oke. Mendengar yang tidak baik, hanya mendengar, bukan berbuat jahat. Membau yang enak, bagus. Membau yang tidak enak, bukan berbuat jahat. Tetapi, kalau sampai berbicara yang tidak benar, itu sudah berbuat jahat. Oleh karena itu, karena mulut kita hanya satu, maka kita harus berbicara yang benar. Kita tidak mempunyai mulut yang kedua, ketiga, dan sebagainya. Sangat bagus, saudara. Anupawado Anupagato. Jangan menyiksa. Jangan menghina. Mengapa jangan menyiksa? Di dalam Dhammapada dijelaskan dengan jelas sekali. Sabe tasanti dandasa, sabe tasanti macunu, tatanang upamang katua nahanea nagatayi. Sabe tasanti dandasa, semua orang mempunyai sifat takut mendapatkan siksa. Sabe tasanti macunu, semua orang agama apapun mempunyai sifat takut menghadapi kematian. Kalau ada yang sudah tidak takut, ya itu kan karena sudah diberi pengertian. Tanang utamang katu, mengumpamakan diri kita juga seperti itu. Orang lain juga seperti diri kita. Nahanea nagatai, jangan menyakiti, jangan menyiksa. Itulah alasan yang paling simpel. Mengapa kita tidak menyakiti? Mengapa kita tidak ingin menyakiti, tidak ingin menyiksa? Ya, karena semua orang seperti diri kita. Atanang utamang katu. Kita mengumpamakan semua orang seperti diri kita. Yang juga takut. Tidak mau. Tidak senang untuk disiksa, disakiti, atau dibunuh. Saudara-saudara, akhirnya adicite ca ayuku. Cobalah kita melatih pikiran kita. Sulit, saudara.
lebih sulit dari orang kuliah. Sulit. Persoalan-persoalan beraneka warna. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga apa yang akan datang menjadi persoalan bagi saya. Tetapi kalau kita lemah, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan pikiran yang tidak dibina, dia akan menurun. Menurunnya pelan-pelan, saudara. Tidak drastis. Demikian juga naiknya juga pelan-pelan. Tidak sekonyong-konyong. Seperti kalau kita menanam buah kelapa. Tidak akan terjadi kelapa menjadi besar hanya karena satu mata. Oleh karena itulah saudara-saudara, semakin ilmu pengetahuan, teknologi, semakin materi menjanjikan kenikmatan, kemudahan, fasilitas, kelancaran, keenakan. Kita harus mempunyai latihan yang cocok untuk diri kita. Dengan demikian, kita akan bisa menikmati kehidupan ini dengan baik. Tidak hanya, kelihatannya masih sehat, tapi pikirannya hancur-hancuran. Apa yang akan kita capai, saudara, kalau kita membiarkan kondisi kita seperti itu? Kadang-kadang kita harus kejam, saudara, kejam. Kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Kepada hawa nafsu kita sendiri. Di zaman dahulu ada orang yang melakukan pelaku. Kadang-kadang mutih, kadang-kadang kemudian tidak makan beberapa hari, kadang-kadang kemudian hanya makan buah-buahan, kadang-kadang kemudian tidur sesudah lewat jam 12 malam. Ya, mereka mempunyai cara sendiri-sendiri. Memang Agama Buddha mempunyai cara yang tidak seperti itu, tetapi saudara diberikan Pancasila atau sila. Saudara bisa melatih itu. Diberikan cara-cara meditasi, saudara bisa melatih itu. Diberikan cara-cara meditasi yang lebih mendalam lagi. Diajarkan pengetahuan, pengertian, dan saudara dilatih untuk berusaha menggunakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat-sangat berharga, saudara. Mungkin orang sekarang akan mengatakan, siapa mau tidur lewat jam 12, ngebleng, kemudian mutih dan sebagainya. Ya memang sulit sekali. Mengapa? Karena tawaran-tawaran kenikmatan terlalu banyak. Apalagi kalau saudara mempunyai uang, mempunyai fasilitas untuk memiliki itu, untuk mempunyai yang ditawarkan oleh dunia itu. Semakin jauh rasanya latihan spiritual. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kembalilah saudara. Saudara masih sehat, tidak lumpuh, tidak cacat. Siapa tahu besok kematian sudah datang. Dan kematian akan datang setiap saat. Tanpa memberikan warning. Tanpa memberikan tahu kepada kita. Kalau itu datang mendadak. Dan kita masih sedikit mempunyai latihan. Masih sedikit mempunyai permata. Seperti sia-sia kita melewati hidup ini. Seperti tidak ada artinya kita melewati hidup ini. Saudara-saudara, saya kira cukup sekian, sudah panjang saya berbicara. Mudah-mudahan ini bisa menggugah kita untuk mempunyai latihan. Apalagi, saya hanya membaca saja di koran-koran, di majalah-majalah. Tahun ini tahun tikus. Dan tikusnya nakal. Maka marilah kita berhati-hati. Siapa tahu tikus-tikus itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Yang menggerogoti kita sendiri. Setiap saat. Kemanapun kita pergi. Masuk ke wihara, masuk ke tempat tidur. Tikus-tikus dalam pikiran kita menggerogoti kita. Cobalah kita lebih berhati-hati. Lebih sungguh-sungguh. Bertahan. Menggunakan kehidupan ini. Semaksimal mungkin. Sebaik-baiknya.
demi kepentingan banyak orang dan menyimpan permata bagi kehidupan kita sendiri. Tidak bisa nomor 1 seperti para bante. Iya, permata nomor 2 cukup. Tidak bisa nomor 2. Iya. Ya, bisa kebun 10.000 ya boleh. Ya. Bukankah disediakan permata yang nomor 3, saudara? Jangan saudara sampai tidak mempunyai apa. Semoga Sang Triratna selalu memberkahi. Selamat Magha Puja. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.